Sebentar saya akan segera ke rumah sakit bawa uangnya. Terima kasih. Tutup telepon. Berapa menit kemudian karena ditunggu belum datang, maka ulama ini telepon lagi ke adiknya tersebut. Begitu ditelepon, ternyata nadanya apa? Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sedang tidak aktif, sedang tidak aktif. Setiap ditelepon sedang tidak aktif. Ya namanya ulama juga manusia. Setan pun datang masuk ke pikirannya. Oh, jangan-jangan dia nggak mau bantu, ya. Ini handphonenya dimatikan. Memang biasanya kalau udah urusan dimintai sumbangan, orang pertama iya ya, setelah itu handphone dimatikan biar nggak bisa dihubungi lagi. Itu kalau handphone. Kalau rumah pintu ditutup, bilang sedang tidur atau sedang pergi, nggak mau nemuin lagi. Kan kebiasaan seperti itu. Ditunggu sekian lama dalam kondisi bingung mikir, tiba-tiba adiknya itu muncul di rumah sakit. Adiknya muncul di rumah sakit. Si adik berkata, "Kak, maafkan saya ya, maafkan saya. Saya terlambat datang. Agak lama saya datang. Saya ini nggak menyangka handphone saya itu saya jual lakunya itu susah gitu. Jadi tadi saya keliling cari penawaran yang paling mahal. Ini handphonenya udah saya jual, ini uangnya buat kakak. Saya cuma bisa bantu ini kak." Itu satu-satunya handphone dia yang baik dijual demi kakaknya. Kakaknya langsung astagfirullah. Adik saya punyanya cuma handphone, handphonenya dijual. Saya masih berpikir ora gelem nompo telepon. Saya mau nanya ini sedekah biasa atau luar biasa ini? Luar biasa. Tapi ini orang yang hatinya cepat sembuh gitu. Hatinya cepat sembuh. Nah, kita cari sedekah-sedekah yang model begini ya. Sedekah-sedekah yang model begini. Contoh lagi orang-orang soleh terdahulu. Tiap malam seperti yang udah sering saya ceritakan, cari teman untuk makan. Buat nasi bungkus 2, keluar dari rumah, cari orang yang bisa diajak makan. Yuk kamu makan dengan saya. Enggak kenal, satu bungkus, makan bareng. Nah sekarang budaya makan bareng itu sudah hampir sirna di masyarakat. Makanya Ar-Raudhah menghidupkannya selapan sekali. Dengan makan nasi gudangan. Ditanya sama istrinya, nasi 2 bungkus nih buat apa? Beliau menjawab, 1 bungkus untuk makan saya di dunia, 1 bungkus untuk makan saya di kuburan. Artinya yang 1 bungkus persiapan bekal setelah mati. Lah kita udah mikir gitu belum? Belum kan ya? Belum. Makanya hati kita masih sakit karena mikirnya nggak ke sana. Nah ini obat semua, sedekah, kemudian istighfar, kemudian sholawat, ya, kemudian kumpul orang yang soleh. Nah malam hari ini spesial kita akan bahas sholawat jalan selamat. Setiap Jumat kita baca, ya, kecuali nanti sudah saya canangkan mulai malam hari ini Majelis Ar-Raudhah setiap Jumat Pon. Jumat depan berarti. Ya kan? Jumat Pon. Jadi dimulai ya, mulai Jumat Pon Majelis Ar-Raudhah akan membaca Maulid Simtud Duror. Ya, Maulid Simtud Duror. Selapan sekali setiap Jumat Pon. Jadi kalau Jumat Pon sholawat jalan selamatnya diganti baca Maulid Simtud Duror setiap Jumat Pon. Nah, nanti insyaallah saya akan kumpulkan orang-orang yang punya suara lumayan dan suaranya bagus untuk membaca Simtud Duror dengan bacaan yang benar. Nah, bacaan yang benar. Karena sekarang ini udah kekurangan orang yang maulidan. Kalau sholawatan banyak, yang maulidan semakin berkurang. Nah, insyaallah Ar-Raudhah akan mulai kembali menghidupkan kebiasaan untuk membaca maulid. Sehingga nanti di masyarakat dari satu rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung itu menjadi kebiasaan lagi untuk membaca maulid. Ya, buku maulid itu betul-betul dibaca. Jumat Pon, Jumat depan. Kira-kira pengen hadir enggak? Pengen ya? Insyaallah. Habis legi kemudian Pon. Nah, Jumat yang lain ya legi dan yang lainnya kita taklim seperti
biasa yang dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Nah, untuk malam hari ini spesial edisi sholawat. Spesial edisi sholawat. Saya ingin menjelaskan kembali kebesaran sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang berbicara maupun yang mendengarkan, baik lewat radio Al-Hidayah maupun streaming video maupun streaming radio Ar-Raudhah, dimanapun berada, teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong, kemudian yang ada di Mekah, di Madinah, di Malaysia, Singapura, maupun di Nusantara yang mengikuti majlis ini malam hari ini. InsyaAllah setelah kita bersama-sama mengkaji secara singkat sholawat ini, InsyaAllah pulang dari sini masing-masing rakus sholawat. Ya, masing-masing rakus sholawat. Saya mau nanya sekarang, di sini yang nggak punya masalah coba angkat tangan. Masing-masing punya masalah kan? Walaupun masalah kita bukan masalah. Kita biasa mengatasi masalah tanpa masalah, tapi bukan perum pegadian. Ya, kita mengatasi masalah tanpa masalah. Pengen enggak kira-kira masalahnya itu teratasi dengan mudah? Pengen enggak? Pengen. Ngadepin macam-macam, hati itu tenang, enggak gelisah, enggak sumpek, enggak ruwet. Pengen enggak kira-kira? Pengen. Caranya bagaimana? Nah, ini yang kita bahas. Caranya bagaimana? Jurusnya sangat banyak, tapi sekarang saya ingin mengajak semuanya pakai satu jurus ini dulu. Ya, jurus yang ini tolong dipakai. Jangan cuma jadi wacana, kemudian informasi tapi tidak dipakai. Sekarang kita akan mulai pakai jurus satu ini. Saya minta semuanya nanti setelah saya jelaskan 1 minggu amalkan beneran. Misal yang punya hutang 200 juta. Ada ini hadir di sini, orangnya hadir ini ada. Yang mana? Embuh. Enggak tahu. Ada yang punya hutang 200 juta, mau bayar bingung, ya kan? Ada yang pengen meminang seorang wanita tapi ditolak terus. Ada, orangnya SMS saya ini, minta doa khusus ya. Ini ada sampai disebutkan nama wanita yang dia inginkan, tolong doakan Habib. Itu SMS ke saya udah belasan kali ya, tidak kenal putus asa ya, cintanya hanya untuk gadis tersebut ya. Doakan semoga lamaran saya diterima dan calon saya itu berubah hati mau menerima lamaran saya. Amin insyaallah. Nah, cuman disuruh mendoakan saja kok repot ya kan? Oh, ini bingung kan gimana caranya? Ada lagi yang mungkin gitu ya, pengen kerja di sebuah perusahaan tapi kok nggak yakin dirinya akan diterima. Masalah dan masalah. Kuncinya itu cuma satu, masalah itu akan selesai kalau kita kembalikan kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Dokter? Bukan. Orang pinter? Bukan. Dukun apalagi? Ya kan? Dukun apalagi? Gak bisa sama sekali. Yang bisa ya cuman Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah cuman Allah. Bukan saya, bukan siapapun. Cuman Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, biar Allah mau menyelesaikan masalah kita, caranya bagaimana? Yang bisa cuman Allah. Biar Allah mau menyelesaikan masalah kita, caranya bagaimana? Nih, di sini ingat di kitab Riyadhus Shalihin yang kita akan baca sedikit dulu sebelum membahas sholawat ini. Imam Nawawi dalam muqaddimahnya itu mengutip kenapa beliau nyusun kitab Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW berkata, annahu qal, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong seorang hamba, selalu nolong seorang hamba, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Salah satu kunci biar kita ditolong sama Allah, berarti kita sering nolong orang lain. Betul? Betul. Nah, saya dapat Bu yang satu ini, Bu. Alhamdulillah. Saya dapat jurus yang satu ini. Kenapa? Saya sering nolong jenengan kalau pas bingung cari mubaligh. Ya kan? Ya, wong saya bisanya cuman ngomong. Masa disuruh ngomong aja kok enggak mau. Jadi saya nawaitunya kalau disuruh ceramah, nawaitunya itu sebetulnya enggak baik, Bu. Nawaitunya pengen dapat itu pertolongan Allah, itu baik atau enggak baik?
Baik, tapi memanfaatkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Memanfaatkan apa? Kebutuhan jenengan untuk ditolong, saya manfaatkan, saya berikan pertolongan. Dengan apa yang diberikan Allah kepada saya, tujuan saya biar saya ditolong oleh Allah. Itu niat yang baik. Tapi sepertinya seakan-akan kan ada maunya. Nah, ada maunya. Tapi maunya baik. Maunya apa? Dapat pertolongan Allah. Nah, itu satu resep. Resep. Bagaimana Allah mau nolong kita kalau kita mau nolong orang lain? Kan seperti itu. Apalagi kalau kita amalkan jurus yang satu ini. Allah akan nolong kita kalau Allah suka kepada kita. Allah akan nolong kita kalau Allah suka kepada kita. Dan Allah akan suka kepada kita kalau kita suka kepada manusia yang disukai oleh Allah. Dan kita disukai oleh manusia yang paling disukai oleh Allah. Allah akan menolong kita kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mencintai kita. Ini satu jurus. Kan banyak jurusnya ya. Berarti caranya bagaimana? Bagaimana caranya kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Ini jurusnya. Salah satu cara biar kita dicintai oleh Nabi, salah satu caranya adalah dengan kita banyak bersolawat. Dengan banyak bersolawat. Sekarang coba kita baca dulu ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Coba dilihat. Allah ngomong kepada semua manusia. Allah ngomong kepada semua malaikat. Allah ngomong kepada seluruh makhluknya. Karena wahyu Allah ini berlaku kepada semuanya. Allah ngomong sesungguhnya Allah. Yang ngomong siapa tadi? Allah. Sesungguhnya Allah. Selalu senantiasa selama-lamanya bersolawat kepada Nabi. Kalau kita ini udah ngerti Allah selalu bersolawat kepada Nabi, Allah ngomong begitu, kira-kira maksudnya Allah apa ya? Kalau bahasa kasar saya, mudengo gitu. Mudengo, aku ya. Kamu pahami. Saya saja selalu bersolawat kepada Nabi. Saya selalu bersolawat kepada Nabi. Saya Allah selalu bersolawat kepada kami. Mudengo gitu. Pahami ini. Bukan cuma saya, malaikat saya selalu bersolawat kepada Nabi. Dah, semestinya nggak usah disuruh kita ikut-ikutan nggak? Mestinya nggak usah disuruh kita ikut, kan begitu. Tapi untuk menunjukkan pentingnya sholawat, Allah masih nambahin, disuruh, dipanggil. Hei orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Yang beriman. Siapakah itu? Kita ini. Hei orang-orang yang beriman. Kalian pakai fi'il amr, perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya ini adalah perintah wajib. Siapa yang enggak menjalankan perintah Allah ini maka dia berdosa. Hanya saja kewajibannya itu beda-beda pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kewajiban pelaksanaan perintah Allah dalam ayat tersebut berlaku di dalam sholat, dalam at-tahiyat akhir. Itu wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu hari minimal 5 kali kita wajib solawat. Ya, minimal seperti itu. Diperintah kalian yang beriman solawat dan salam kepada Nabi. Nah, terus kalau ada yang nggak mau dengar, kira-kira Allah suka nggak? Dipanggil sama Allah, diperintah sama Allah, biasa-biasa saja. Kira-kira Allah senang nggak? Marah nggak kira-kira? Ya marah gitu. Sudah Allah ngomong saya bersolawat, malaikat bersolawat, terus ada manusia orang gagas. Orang gagas, nggak respon, biasa-biasa saja. Kira-kira Allah marah enggak itu? Marah.
Tapi kalau ada orang yang kemudian respon, menanggapi dengan semangat, dia terus sholawat sebanyak mungkin, salam sebanyak mungkin, kira-kira Allah senang atau marah? Senang. Ya Allah senang. Saat itu sahabat bingung. Ini asbabun nuzulnya ya. Sahabat bingung. Kenapa bingung? Soalnya kalau sholawat, itu udah kata as-sholah, artinya doa. Berarti shollu, doakan Nabi. Ya sahabat bingung, suruh doakan apa? Nabi Muhammad SAW udah dapat semuanya, kita mau mendoakan apa? Maka nanyalah sahabat kepada Rasul, Ammas salam, faqad arafna. Kalau ucapan salam kami udah ngerti ya Rasulullah. Kalau sholawat ini yang dimaksud doakan jenengan tuh yang bagaimana? Nabi gak ngasih tahu. Yang bagaimana gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu. Tapi Nabi justru menyuruh umatnya untuk minta Allah saja yang mendoakan beliau. Allah saja yang bersolawat. Kata Nabi, qulu Allahumma sholli. Ya udah kalian ngomong aja ke Allah. Ya Allah, tolong engkau solawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham belum? Kita diperintahkan solawat. Solawatnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus sahabat bingung, gimana solawat? Maka sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab, sampaikan saja kepada Allah. Ya Allah, Allahumma, artinya ya Allah, sholli. Hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi. Kita diperintah, kok kita memerintah? Kita diperintah, kok kita memerintah? Karena umatnya ini minta kepada Allah, ya Allah, tolong engkau yang bersolawat kepada Nabi. Maka setiap saat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka setiap saat Allah bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena setiap detik saat ini juga, di belahan bumi manapun, solawat ini mengumandang di udara. Tiap detik yang berlalu tidak mungkin tidak ada bagian bumi yang nggak ada solawat. Semua bagian bumi di situ ada solawat. Jadi tiap detik ini solawat dipanjatkan, artinya tiap detik ada muslim yang minta tolong kepada Allah agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang hanya diketahui oleh Allah. Bagaimana itu solawatnya Allah? Yang paham cuman Allah. Kita cuma bisa mengartikan ya Allah kasih rahmat, ampunan, tinggikan derajat dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya yang tahu cuma Allah. Karena yang solawat itu nanti Allah gitu ya. Yang solawat itu nanti Allah. Makanya kalau ada orang yang mau solawat sama Allah dikasih penghargaan yang luar biasa. Penghargaannya apa? Aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sehingga kalau kita sekali solawat Allah 10 kali. Bayangkan kalau kita satu hari solawat sebanyak mungkin, berarti kita disolawati Allah juga sebanyak mungkin. Nah kalau kita disolawati Allah sebanyak mungkin, berarti kita diperhatikan oleh Allah sebanyak mungkin. Nah kalau kita udah diperhatikan oleh Allah sebanyak mungkin, masalah kita diperhatikan enggak sama Allah? Diperhatikan. Kira-kira jenengan enggak pakai ngucap beres enggak itu? Beres. Kenapa? Karena Allah memperhatikan. Nah caranya biar diperhatikan Allah berarti bagaimana sekarang? Tinggal solawat. Pertanyaan, sudahkah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Paling cuman sebagian ada yang sudah. Sebagian besar mengatakan, oh iya bener ya. Iya kok awake dhewe kok ya males ya. Padahal ya mumet masalah kayak, tapi tinggal solawat aja kok ya ora dilakoni. Ya bener ya. Ternyata tinggal baca solawat kok enggak dijalankan. Nah, di buku ini kan udah banyak contoh tentang solawat ya. Contoh tentang solawat. Saya mau ambil contoh diri saya sendiri. Ya, diri saya sendiri. Ini contoh. Dulu waktu saya masih kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA. Hari Kamis. Saya ingat betul tuh. Hari Kamis. Malam Jumat. Setelah di bulan Syawal. Hari Kamis malam Jumat di bulan Syawal. Sore-sore. Ya, sore. Saya pinjam motor sepupu saya.
Karena dulu saya itu jangankan motor, sepeda ontel saja enggak punya. Sekali pinjam punya ayah saya bawa ke masjid, pulang sepedanya juga ikut hilang. Ya, sepedanya juga ikut hilang. Sehingga ini sang anak pulang ada bapak dengan pitnya hilang Pak di masjid ya. Untung saja bapak saya itu yang prinsipnya gitu aja kok repot. Jadi enggak pakai marah-marah, enggak pakai apa-apa. Hilang ya wis gitu ya. Golek duit nanti belilah lagi. Nah, pinjam motor saudara saya, sepupu saya. Motor baru beli. Saya pinjam. Untuk apa? Carikan makanan karena saudara saya lagi mertamu ke rumah saya. Pinjam motornya buat beli gado-gado kalau nggak salah waktu itu. Gado-gado. Mirip gado-gado makanan Jawa Barat. Akhirnya saya naik motor. KTP belum punya. Ya, dulu namanya anak muda ya. Sok begitu ya. Namanya anak muda Bu ya. Jangan ditiru, ini adegan tidak baik ini. KTP belum punya. Kalau KTP belum punya berarti SIM belum punya. Ya, KTP belum punya, SIM belum punya. Tapi mengemudi sudah bisa. Gak pernahnya saya naik motor baca sholawat. Dulu itu ya. Gak pernahnya naik motor baca sholawat. Tapi sore itu tiba-tiba gini. Noval, baca sholawat yang banyak. Gak tahu ini suara dari mana gitu ya. Ada di dalam hati pikiran saya, baca sholawat yang banyak. Sehingga saya nyetar motor baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya baca itu sampai saya pengen berhenti, baru berhenti sambil jalan. Nah, persis balai kota Surakarta, terus dikit itu dulu ada semea kalau tidak salah ya. Ada semea di situ. Kemudian saya jalan, ada orang mau nyebrang. Ada orang mau nyebrang. Kelihatan orang itu mau nyebrang, lari nyebrangnya itu sambil nuntun sepeda, lari maksudnya di tengah jalan dia mau loncat ke sepedanya, kemudian sepedanya mau digenjot. Yang jadi masalah di tengah jalan waktu mau genjot dia kepleset. Ya kan? Enggak kena di genjotannya. Otomatis motor saya dekat dengan sepedanya. Saya banting ke kanan. Ya, banting ke kanan. Pas dibanting ke kanan, dia bisa genjot sepedanya. Akhirnya, biar yang terjadi, saya loncat dari motor. Itu jangan diulangi, nggak bisa ngulangi begitu ya. Loncat, ya, terus jatuh kepala dulu, kena aspal. Ya, kepala kena aspal. Nah, dalam kondisi seperti itu anehnya. Saya bangun seger buger, kemudian saya lihat tadi korban kecelakaan ini ternyata seorang pemuda yang hampir seluruh tubuhnya bertato. Ngeri enggak ini kira-kira ini? Hampir seluruh tubuhnya bertato. Tapi saya bangunkan, bangun. Yang di situ masyarakat di situ langsung, wih numpak motor iki plak gitu ya. Singkat cerita, saya mau dikeroyok gitu. Wis cah nom ijen gitu kan ya. SIM enggak punya, KTP tidak ada, mau dikeroyok gitu. Sudah mau dikeroyok. Anehnya ya, aneh. Jadi yang buat saya heran tuh anehnya di situ, pertolongan Allah tuh turun. Nah, itu yang Mas yang badannya tatoan semua itu, beliau ngomong bubar gitu ya. Bubar. Masih salah, sing salah aku. Itu yang di situ tambah bingung gitu. Loh. Ora ki sing salah deh. Masih kira salah, sing salah aku gitu. Sing salah aku. Udah Mas, pulang saja. Ya, pulang saja. Saya enggak apa-apa kok. Saya enggak apa-apa. Tapi ya saya orang yang punya rasa ya. Saya ngomong jenengan enggak apa-apa, tapi buat saya apa-apa. Biar jenengan diperiksakan ke dokter, sepedanya saya bawa, saya dandakan ke tukang sepeda. Saya urusi sampai selesai. Nah, di situ saya tanda tanya, kok iso awak tatonan kabeh dikenal sebagai orang yang garang gitu ya. Saat ada kesempatan untuk nuntut macam-macam, didukung semua orang, kok justru ngomong bubar semua, saya yang salah, kata beliau. Terus saya ingat-ingat, apa kuncinya? Mau pergi baca sholawat. Itu kalau enggak baca sholawat, kepala pedot. Karena baca sholawat, kepala
selamat. Nah, kejeduknya akhirnya buat pinter. Saya jadi ustadz seperti sekarang ini. Ini berkat kejeduk dulu itu, jeduk aspal. Tapi jangan ditiru. Tak jajal, tak jedukin ben pinter. Ngawur, jangan seperti itu. Ya ini berkat baca sholawat. Jadi ada benteng itu, ada perlindungan. Ini nyata yang saya rasakan sendiri. Nah, itu banyak yang mirip-mirip begitu, sangat banyak dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai kisah. Jenengan nanti kalau mau nginget-inget apa yang dialami, nanti pasti akan punya cerita yang seperti itu. Ya tentang sholawat. Nah, mulai hari ini coba diamalkan, tapi jangan dicoba niatnya. Nawa itu betul. Ya, nawa itu betul. Nanti langsung kita mulai. Di sini ada sholawat munjiah. Ada sholawat munjiah di buku ini. Sholawat munjiah. Udah jelas diceritakan di situ, dikasih. Yang ngasih siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawatnya wali itu bukan seperti tuduhannya orang-orang yang gak benar. Sholawat ngarang sendiri. Ya, gak ada wali-wali itu ngarang sholawat sendiri. Sholawat beliau itu ilham dari Allah. Dan sebagian besar itu mimpi bertemu Nabi, diajari sholawat. Jadi sebagian besar sholawat para wali, walaupun itu tidak ada hadisnya, tapi itu sholawatnya Nabi yang diberikan kepada beliau-beliau di alam mimpi. Jadi kalau kita mengamalkan sholawatnya wali, sholawat munjiah, sholawat nariyah, sholawat kamilah dan sejenisnya, sebetulnya kita sedang membaca sholawatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya seperti itu. Salah satunya sholawat munjiah. Kan ceritanya cukup jelas nih ya. Syekh Dhorir waktu naik kapal, ada badai luar biasa, seluruh penumpang itu kebingungan, tapi anehnya Syekh Dhorir bisa tidur. Coba jenengan bisa bayangkan enggak ya? Kapal itu udah montang-manting, orang soleh ini kok bisa tidur? Kenapa? Ya orang soleh itu begitu, gitu aja kok repot. Nah wayai mati ya mati gitu ya. Enggak usah ruwet ya. Seperti orang naik bis misalnya, jalannya itu seperti jalan ke Solo Purwodadi itu. Ya. Kira-kira bagaimana? Ngombak-ngombak gitu kan ya. Itu melek tambah mumet gitu. Ini kalau tidur tahu-tahu sampai di tempat. Nah, orang soleh ini hatinya tentrem, ayem gitu kan. Doa, tidur, baca doa tidur. Dalam tidurnya mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah ngajari baca sholawat ini, Terus dituntun oleh Nabi, diberi sholawat yang kemudian dikenal sholawat munjiah. Baca 1000 kali, maka hajat-hajat masalah ini akan segera diselesaikan oleh Allah. Bangun ulama tadi udah hafal sholawat tersebut. Satu kapal diajari. Diajak baca bareng 1000 kali. Tapi baru dapat 300 badainya reda. Laut udah tenang kembali. Langsung dapat 300 badai reda. Kemudian laut tenang kembali. Kemudian bacanya gak dilanjutkan sampai 1000 kali. Gak apa-apa, udah 300 udah dapat. Memang kadang ya seperti itu ya. 300 sudah dapat, udah cukup, ya udah gitu. Nah ini coba kita amalkan, dibaca 1000 kali untuk hajat kita. Punya hajat apa atau hajatnya apa? Pengen umroh, baca. Kita ini nggak punya apa-apa kok. Pengen haji, baca gitu. Pengen nikah, baca. Pengen kerja yang bagus, ya baca. Nah udah dikasih tahu, tinggal baca. Ya orang belum ngelakoni. Ayo betul atau betul? Betul. Saya akeh dinyang. Ngedep kiai dinyang. Yai, bisa didiskon nggak yai itu? Jangan 1000, kenapa 1000 ini banyak gitu. Nah kita ini dikasih jalan yang mudah oleh Allah. Tinggal baca sholawat. Ada orang yang ngomong, kok penak tinggal baca sholawat. Memang enak gitu. Kok bisa? Ya bisa. Lah kenapa? Karena kita langsung kontak yang punya segala-galanya. 1000 kali kita ini minta sama Allah dengan sholawat munjiah, maka otomatis langsung Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan apa yang kita inginkan. Harus yakin. Jangan dicoba. Yakin. Ini banyak yang sudah mengamalkan. Tuh ada ini teman-teman relawan Raudhah nih salah satunya. Punya hajat pengen beli motor itu, tapi duit enggak punya. Akhirnya baca sholawat munjiah. Baru dapat kalau enggak salah 200 atau 300 gitu ya. Dapat enggak sekali duduk. Dibaca berapa hari gitu ya.
karena kerja kantor baru dapat sekitar 200 atau 300, pulang dari kantor bapaknya ngomong, "Duk," ya ini seorang putri gitu ya, "Duk, yuk kamu saya ajak keluar." "Kemana?" "Beli motor baru."